Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi di sana. Oi di sana. Ya, kita sudah berada di gedung Terminal Pelindo 1 Sibolga, di mana tempat ini yang menjadi tempat pelantikan Komite Masyarakat Danau Toba yang pada hari ini tanggal 29 Oktober 2021 dilaksanakan, dan saya sedang bersama Ketua Panitianya Bapak Yaya Huta Barat. Assalamualaikum Pak. Kabar Bapak sehat? Sehat, alhamdulillah. Aktivitas terakhir apa nih Pak? Akhir ini gitu. Aktivitas terakhir ya, karena memang kita sudah purnakar ya. Ya, kita menyingkir dulu dari pemerintah ya, untuk sementara ya menunggu aja. Nah, menunggu. Saya rindu sosok Yahya Huta Barat ini, saudara. Visi-visi Bapak akhirnya akan dibawa ke sini, Pak. Ya. Dalam menunggu, nah kebetulan dalam penantian ini karena sudah kita tidak di pemerintahan lagi, ya beralih profesi menjadi mengurus masyarakat dulu. Karena kebetulan kita diajak oleh teman kita yaitu Bung Jamil Jeptumori dalam sebuah ormas yang namanya Komisi Masyarakat Danau Toba. Nah, sebelum dia sebenarnya menceritakan KMDT ini, sebenarnya saya bisa dibilang sudah tahu lebih dulu tentang KMDT ini ketika saya menjadi Kepala Dinas Pariwisata Kota Sibolga. Karena tadi saya dengar juga sepertinya akrab sekali Pak Yahya dengan Ketua DPP-nya. Ya, karena hubungan seperti itu barangkali karena kita sering ya, mungkin di kementerian pun banyak juga teman-teman yang mau dikemanakan Sibolga ini ya, kira-kira gitu. Jadi pernah kita sebenarnya memaparkan Sibolga ini ya tidak menjadi transit seperti sebagaimana saya sampaikan di penjelasan pidato saya tadi sebagai laporan pertanggungjawaban saya sebagai Ketua Panitia. Sibolga ini kemarin itu kita bercita-cita menjadi tujuan. Tidak transit tujuan. Kenapa? Kalau transit kan barangkali kan tidak ada apa-apanya. Benar, hanya singgah berangkat lagi. Coba kalau tujuan dia mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari. Kenapa? Dari itu saya tertarik waktu 2019 ketika saya Kepala Dinas Pariwisata, ada acara pelepasan benih ikan di Tobasa. Nah, ketika kita bincang-bincang dengan Kadis Pariwisatanya, kita sangat terkejut bahwa hanya menabur benih ikan saja, tapi bisa dihadiri oleh ribuan orang untuk hadir ke situ. Nah, katakanlah sampai 7 ribuan orang. 7 ribuan orang hadir di situ, kalau dalam 1 hari dia mengeluarkan uang 500.000 saja. Coba kita kalikan berapa uang yang akan beredar di Tobasa itu. Baru 1 hari. Nah, jadi dari sini kita juga diskusi berkeinginan kita menjadikan Sibolga seperti itu. Jadi destinasi wisata di pantai barat Sumatera. Sebelum ini Pak, sebelum bergerak, saya ucapkan selamat dulu Pak ya atas suksesnya pelantikan tadi, dan banyak ternyata informasi-informasi yang kita dengar. Salah satunya itu bahwa Danau Toba menjadi super prioritas. Nah, pandangan Pak Yahya Huta Barat sendiri terkait peluang apa yang bisa Sibolga dapatkan nantinya Pak? Terkait dengan peluang itu, sebagaimana kita juga pernah mendiskusikan dan betul kata Pak Edison Manurung tadi, Ketua DPP KMDT itu, paling tidak nanti kita kan menginginkan istilahnya limpahan dari kunjungan itu akan ke daerah-daerah di sekitar. Nah, disinilah kita nanti KMDT Sibolga akan berperan dengan travel. Nah, kita akan ciptakan nanti dengan travel. Tadi pun sebenarnya banyak juga yang kita undang travel. Apabila ada travel dari Medan, kalau bisa kita diskusikan untuk ke Sibolga Tapteng. Nah, jadi akan kita jual nanti poin-poin pariwisata di Kota Sibolga. Karena jangan mereka di Danau Toba saja, jangan mereka ke Tobasa saja, tapi harapan kita ke Sibolga juga, sampai ke Sibolga. Dan itulah harapan dan tujuan kita dan target
target kita harus seperti itu. Nah, sebagaimana kita sampaikan dalam rapat kita pertama dengan pimpinan, kita mesti aja kerjasama dengan pihak travel. Nah, kalau kita ingin Sibolga ini dikenal, tapi kalau hanya menjadi sebuah organisasi saja, ya itu tergantung kepada kita. Mau kita kemanakan organisasi ini? Mau dikenal orang atau hanya menjadi sebuah lambang organisasi? Nah, itu. Tapi kalau Pak Yahya sendiri kalau ditanya mau dikemanakan organisasi ini, Pak? Organisasi ini harus kita kedepankan. Dalam arti tadi harus Sibolga ini harus dikenal orang menjadi salah satu destinasi wisata di pantai barat Pulau Sumatera. Dengan Bapak sebenarnya peluang pariwisata kita itu di bidang mana? Peluang kita sebenarnya sangat sedikit karena kita tidak terlepas dari Tapteng. Benar. Nah, jadi makanya saya bilang tadi dalam pidato saya itu harus ada segitiga emas. Segitiga emas. Sibolga, Tapteng dan Nias. Sibolga, Tapteng, Nias. Nah, kenapa orang berkunjung ke Sibolga otomatis berkunjung ke Tapteng, kan gitu. Tapi berkunjung orang ke Tapteng mungkin belum tentu ke Sibolga karena Sibolganya kecil. Nah, tapi mereka harus melewati Sibolga. Nah, ini yang kita harapkan jangan hanya lewat saja, tapi harus singgah di kita Sibolga. Nah, itu yang kita harapkan termasuk ke Nias. Nah, orang dari Nias semuanya paling tidak kalau ke Medan dia wisata ke Danau Toba katakan. Nah, kita berharap di Sibolga harus mampir dulu, paling tidak 1 malam untuk membelanjakan, untuk menikmati pulau-pulau atau wisata yang ada di kota Sibolga. Ini setelah pelantikannya sukses, Pak. Kedepannya akan ada program-program apa ini yang mungkin bisa jadi kisi-kisi kepada masyarakat Kota Sibolga? Mana tahu banyak yang ternyata berminat gabung dengan Komite Masyarakat Danau Toba Kota Sibolga, Pak. Terima kasih. Jadi kisi-kisi kita sebenarnya makanya setelah pelantikan kita minta nanti kepada ketua untuk mengadakan rapat apa-apa saja yang kita sampaikan nanti. Kenapa? Karena kita menginginkan, apalagi kita dengar tadi di KMDT ini ada koperasi. Ada koperasi. Berbasis digital. Berbasis digital. Nah, inilah yang perlu salah satu yang harus kita sikapi. Nah, kita sikapi. Nah, inilah nanti di sini kan di KMDT ini kalau saya lihat bukan hanya sebagai organisasi, tapi di sini ada nanti diklat-diklat. Pendidikan, pelatihan, seminar-seminar banyak, workshop segala macam. Kenapa? Karena seperti dibilang ketum tadi itu bahwa KMDT ini bukan hanya di Sumatera aja, di Papua juga ada. Nah, kemarin kita juga bincang-bincang dengan teman-teman di Semarang juga ada. Jadi memang Danau Toba ini memang harus dimenduniakan. Nah, tapi sebelum mendunia atau sebelum dunia di daerah sekitarnya harus kebagian. Nah, ini salah satu tujuan kita bagaimana Sibolga ini harus kebagian. Nah, itu rencana kita. Terima kasih Pak Yahya sudah berbagi sharing informasi dengan kita, dan juga semoga kita doakan Komite Masyarakat Danau Toba Kota Sibolga ini bisa menggeliat dan menunjukkan taringnya di Sumatera Utara khususnya dan dunia internasional, insya Allah. Terima kasih.